sejahtera bagi kita semua. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Riza, bisa dipanggil Ana. Nah, kali ini kita akan membahas materi setelah teks drama, yakni cerpen. Nah, cerpen dari kalangan SD SMP juga sudah membahas tentang cerpen ya. Tapi kadang banyak sekali loh yang menyepelekan. Menyepelekannya kenapa? Karena ketika pembahasan cerpen, biasanya siswa malas untuk membaca cerpen tersebut. Padahal dalam mempelajari cerpen justru kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena tentu saja cerpen biasanya berdasarkan pengalaman pribadi maupun rekaan. Tetapi di dalamnya mengandung berbagai amanah dan nilai-nilai yang bisa kita petik hikmahnya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan mendengar kata cerpen. Ayo coba, cerpen itu apa? Cerpen, cerita pendek. Ya iyalah, itu kan singkatannya. Kalau pengertiannya bagaimana? Di dalam cerpen, panjang pendeknya cerpen itu tidak mengurangi jumlah halamannya, tetapi dari jumlah kosakatanya. Bisa mulai dari 500 sampai 5000 kata. Dan apabila dibaca, maka membacanya sekitar 10 sampai paling lambat 30 menit. Nah, selain itu yang menjadi patokan cerpen atau bukan adalah jumlah konfliknya atau permasalahan di dalam cerita. Kalau novel itu kan ceritanya banyak sekali, konfliknya juga banyak. Tetapi kalau di cerpen itu cukup satu konflik saja. Contohnya, ada cerita tentang 5 orang sahabat. Kalau dia merupakan cerpen, maka permasalahannya itu hanya satu. Misalnya, kelima sahabat tersebut itu bertengkar karena mungkin salah paham. Tapi kalau novel ada 5 sahabat, maka konflik atau permasalahannya itu banyak. Mulai dari si A punya konflik dengan keluarganya mungkin, si B memiliki konflik dengan tetangganya mungkin, si C memiliki konflik dengan siapa. Ya seperti itulah. Nah, semuanya dijabarkan satu persatu. Itulah yang membedakan antara novel dan cerpen. Nah, jadi pengertian dari cerpen adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca menghabiskan 10-30 menit saja. Tidak lebih dari 5000 kata dan hanya memiliki satu konflik permasalahan. Nah, apa saja yang bisa diambil dari cerpen? Seperti yang kita ketahui bahwa cerpen itu biasanya oleh pengarang disisipi atau diberikan nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Contohnya, ada orang yang dermawan, orang yang bijaksana, orang yang iri, dengki. Itu adalah baik buruknya seseorang nilai ya. Yang kedua adalah tentang nilai agama. Nilai agama berhubungan dengan suatu keagamaan atau kepercayaan yang dianut. Nah, di situ bisa juga dijabarkan ada ritual keagamaan, tempat peribadatan, cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kegiatan sosial antar masyarakat. Jadi, nilai sosial itu adalah nilai yang ada dan terkandung di dalam masyarakat. Contohnya, kita bergotong royong, kemudian kerja bakti, bakti sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tentang nilai pendidikan atau edukasi. Nah, di dalam nilai pendidikan terdapat perubahan tingkah laku seseorang dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau yang tadinya buruk menjadi baik. Itu adalah nilai pendidikan, sebuah proses menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, nilai etika. Nilai etika ini berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Contohnya, etika kita terhadap orang tua, kita harus menghargai pendapat mereka. Kemudian etika kita dengan guru, etika kita dengan teman, etika kita dengan orang lain, etika kita dengan tetangga, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Selanjutnya ada nilai politik. Nilai politik itu berhubungan dengan pemerintahan wilayah. Dan selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya,
Untuk kelas 2 SMA ini kalian juga harus mempelajari macam-macam pertanyaan yang biasanya nanti tercermin di dalam cerpen. Yang pertama, ya, ada pertanyaan literal. Pertanyaan literal itu adalah pertanyaan yang paling mudah jawabannya. Kenapa? Karena pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan tentang wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat yang tercermin dari ingatan kalian yang baru saja membaca cerpen. Contohnya, di mana dan kapan cerita tersebut terjadi? Yang kedua, contohnya siapa tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut? Nah, itu kan pertanyaan yang mudah, yang gampang sekali ditemukan tanpa harus kalian berpikir. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contohnya, cerpen tersebut bercerita tentang apa? Yang kedua, amanat dari cerpen tersebut apa? Oke, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penampilan kita, membutuhkan kesan kita dalam menjawab soal-soal. Contohnya adalah apa maksud tersirat dari tindakan tokoh A, atau apa makna yang ingin disampaikan dari perkataan tokoh B. Dan dari pertanyaan tersebut itu membutuhkan jawaban dari penafsiran kita sebagai pembaca. Dan pertanyaan keempat adalah pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi yang genting. Contoh pertanyaannya adalah, apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat? Yang kedua, berdasarkan nilai sosial, apakah tindakan itu boleh dilakukan? Nah, itu kan kita harus berpikir kritis dalam menghadapi situasi ya. Kemudian pertanyaan kelima adalah pertanyaan kreatif. Nah, itu membutuhkan jawaban dengan kreativitas kita dalam menciptakan sesuatu di luar cerita. Contohnya, kalau misalnya kalian ada di tokoh A, apa yang akan kalian lakukan? Atau apa yang akan terjadi apabila tokoh utama nanti meninggal dunia? Itu kan membutuhkan kreativitas kalian dalam menciptakan sesuatu di luar cerpen ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur di dalam cerpen. Yang pertama, ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalam. Nah, unsur-unsur intrinsik ini antara lain yang pertama ada tema. Tema ini berisi tentang ide pokok yang mendasari pembuatan cerpen. Kemudian yang kedua ada alur. Alur ini merupakan susunan peristiwa atau tahapan. Dan tahapan peristiwa yang membentuk cerita alur itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur maju mundur cantik. Tidak ya? Yang ketiga ada alur campuran. Jadi kalau alur maju itu berarti tahapan cerpennya itu dimulai dari awal cerita sampai urut ke belakang atau ending atau penyelesaiannya. Sedangkan kalau tahapan mundur diambil dari sisi ending atau akhir cerita, baru menceritakan kembali lagi ke awal bagaimana cerita tersebut bisa terjadi. Kalau alur campuran berarti bisa dibolak-balik awalannya dulu atau dari yang akhir dulu kemudian maju ke awal. Ketika sudah di awal itu nanti bisa jadi ada cerita-cerita yang mundur ke belakang lagi. Kemudian kita lanjut, tahapan alur ada 5. Yang pertama ada tahapan pengenalan situasi cerita. Jadi di sini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua ada tahapan pengungkapan peristiwa atau munculnya sebuah masalah. Nah, kemudian yang ketiga ada tahapan menuju pada adanya konflik. Dan yang keempat ada tahapan klimaks atau puncak dari masalah. Dan yang kelima dan terakhir adalah tahapan penyelesaian konflik atau ending. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar ini berisi latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian lanjut ke tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakter tokoh bisa digambarkan menjadi 2, yakni digambarkan secara langsung atau analitik dan tidak langsung atau dramatik. Kalau penggambaran watak tokoh secara langsung, berarti di dalam cerita si penulis langsung menuliskan karakter tokohnya. Misal, ada seorang anak yang bernama Budi. Budi adalah anak yang rajin, dermawan, pandai menabung, yang soleh, dan lain sebagainya. Kemudian kalau
Yang metode dramatik atau tidak langsung berarti watak tokoh digambarkan dengan dialog antar tokoh. Kemudian dari perilaku, dari sikap tidak dituliskan secara langsung seperti yang analitik tadi. Nah, kita harus menyimpulkan sendiri watak tokoh dari penggambaran-penggambaran penulis. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Adalah posisi pengarang dalam bercerita. Sudut pandang ini ada dua jenis ya, jangan salah ya. Biasanya siswa sering menyebutkan kalau sudut pandang itu adalah sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Itu salah ya. Yang betul hanya ada orang pertama dan orang ketiga. Ya, sudut pandang orang pertama bisa menjadi tokoh utama, bisa juga menjadi tokoh sampingan. Jadi si pencerita itu masuk ke dalam cerita. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Nah, hati-hati ya sama orang ketiga. Nah, tapi kalau di sudut pandang maka orang ketiga penulis tidak di dalam cerita, tapi dia mengetahui seluk-beluk cerita tersebut. Sudut pandang orang ketiga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sudut pandang orang ketiga terbatas dan sudut pandang ketiga orang serba tahu. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah unsur intrinsik cerpen, menjadi ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Nah, gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Nah, biasanya bisa berupa gaya bahasa baku atau menggunakan gaya bahasa santai. Kemudian unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi di dalam amanat ini kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur ekstrinsik itu kan unsur yang dari dalam cerita. Nah, sedangkan kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerpen tapi dari luar cerita. Ada beberapa macam unsur ekstrinsik. Contohnya, yang pertama, latar belakang tempat tinggal penulis. Kalau misalnya saya tinggal di Indonesia, maka saya bisa dengan mudahnya mendeskripsikan atau menggambarkan Indonesia itu seperti apa. Musimnya ada dua dan seterusnya. Tapi karena saya orang Indonesia, kemudian saya mencoba nih membuat cerpen yang berlatar belakang di kutub utara. Nah, saya kan belum pernah yang namanya melihat salju. Kalau di televisi sering, kalau merasakan langsung kan tidak pernah. Dari situ ketika saya menceritakan tentang kutub utara, bisa sih, tetapi kan otomatis tidak bisa detail. Dan takutnya kalau kita menceritakan secara tidak detail, menjadi kurang mengena ceritanya. Selain dari latar belakang tempat tinggal penulis, bisa juga dari latar belakang pendidikan. Kita bayangkan saja, kalau misalnya kita sudah pernah kuliah, maka kita tahu apa itu SKS, ya kan? Apa itu mata kuliah, IPK itu bagaimana. Kemudian di kampus itu nanti ada dekanat, ada rektorat. Nah, kalau yang belum pernah kuliah pasti pusing. Bedanya dekanat sama rektorat itu apa ya? Nah, unsur intrinsik juga bisa berupa situasi sosial budaya saat itu. Kalau sekarang masa pandemi corona, kita bisa dengan lancarnya menulis cerita atau cerpen tentang pandemi ini. Nah, tetapi 10 tahun yang lalu, sebelum adanya corona, kita tidak bisa membayangkan secara detail apa yang terjadi sebelum ada corona. Nah, semoga pandemi corona ini segera berakhir ya, dan kalian bisa bertemu lagi dengan guru-guru kalian dan juga teman-teman kalian. Nah, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.